Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja nih teman-teman, langsung saya sambung ya. Kalau tadi saya sudah memberikan tutorial cara cepat 3 gerakan melatih otot bicep di rumah hanya menggunakan 1 dumbbell saja. Ya, nanti bisa teman-teman aplikasikan, boleh teman-teman dicoba. Ingat sekali lagi jangan terlalu memaksakan menggunakan beban yang berlebihan ya, jangan terlalu berat, jangan terlalu ringan lah, yang sedang-sedang saja. Asalkan teman-teman gerakannya tepat, boleh dengan yang seperti saya sebutkan tadi, time under tensionnya juga dimainkan, mind muscle connectionnya juga diterapkan, insya Allah akan dapatkan otot bicep yang diimpi-impikan ya. Oke, selanjutnya teman-teman saya akan menjawab pertanyaan dari Mas siapa, saya lupa, mohon maaf saya namanya, saya lupa Mas. Jadi beliau bertanya, apakah boleh di sela-sela ketika kita melakukan latihan sesuai dengan jadwal, apakah boleh kita refleksi atau pijat ya, atau dipijat ya? Pertanyaannya seperti apakah boleh? Nah, langsung saya jawab. Sebenarnya boleh, boleh saja Mas. Tetapi juga apa namanya ya? Usahakanlah waktunya jangan terlalu sering. Misalkan dalam 1 bulan sampai 4 kali, 5 kali, atau 1 minggu 1 kali ya. 1 minggu 1 kali berarti kan 4 kali dalam sebulan. Boleh, boleh. Tetapi kalau menurut saya, jangan terlalu sering ya. Saya aja biasanya kalau pijat itu sekitar 3 bulan, 4 bulan baru saya pijat. Itu pun kalau benar-benar sudah badan terasa remuk, benar-benar badan sudah terasa tidak begitu mendukung lah. Oke, lanjut teman-teman. Jadi saya kalau misalkan sudah merasa badan tidak fit, merasa seperti masuk angin atau ya pokoknya badan terasa remak, rasa ajur lah ya. Makanya saya butuh refleksi otot, pijat otot. Dan kebetulan juga tukang pijatnya tetangga. Jadi beliau sudah paham, sudah tahu bagian otot-otot mana yang saya sekiranya perlu diperbaiki, sama beliaunya sudah pasti langsung dibetulin ya. Walaupun menurut saya itu bukan dibetulin, hanya direlaksasi saja teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman dilakukan sering ya, kalau kan misalkan dilakukan sering, otomatis banyak yang bilang katanya otot itu akan kembali atau sebentuk semula. Sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu teman-teman ya. Karena kalau sudah kita dilatih, otot itu kan sudah pasti akan terbentuk. Nah, katanya jangan sering-sering dipijat, nanti ototnya kamu akan balik lagi. Sebenarnya tidak. Konsepnya bukan seperti itu. Hanya kalau misalkan teman-teman sering pijat, misalkan dalam 1 bulan sampai 4 kali itu juga kurang baik, teman-teman ya. Ya apa ya? Menurut saya sih, pokoknya jangan terlalu sering. Intinya jangan terlalu sering, boleh ketika teman-teman mungkin memang dalam eh, banyak pekerjaan, kemudian lembur, kemudian masih disibukkan dengan latihan, kemudian waduh saya kayaknya pengen pijet, boleh 1 bulan 1 kali lah, boleh lah minimal, boleh. Tetapi jangan, kalau menurut saya sih kurang ya. 1 bulan 1 kali itu seperti anak kecil kalau menurut saya, seperti anak saya 1 bulan 1 kali dipijet. Jangan sampai. Jadi pertanyaannya, kesimpulannya, jawabannya adalah boleh asalkan jangan terlalu sering teman-teman ya. Ibaratkan kalau seperti ketika kita, tapi lain ini ya, bukan dalam persamaannya pijat, bukan. Ibaratkan kalau teman-teman sedang membangun massa otot, kemudian sering dilakukan kardio, maka ototnya tidak akan banyak berkembang. Karena lebih banyak kardionya atau lebih banyak larinya. Nah, kurang lebih seperti itulah analoginya. Jadi, kalau misalkan benar-benar badan kita sudah, ya setidaknya tidak enak lah, tidak nyaman lah, kurang nyaman lah, baru boleh pijat. Ya, seperti saya kemarin, 1 minggu saya full apa namanya, ikut KMD ya teman-teman ya, keterampilan mahir dasar. Jadi latihan pramuka, kemudian 3 hari kemah, 3 hari materi dan praktek, 3 hari penjelajahan, terus kemah. Aduh, badan saya benar-benar seperti digini-gini kan teman-teman. Jadi, tapi saya enggak ada, saya bawa pijet. Langsung saya latihan hari Selasanya, saya latihan dan itu juga mempengaruhi power saya. Saya benar-benar power saya berturun drastis.
menurun drastis teman-teman. Kenapa ya? Karena saya kurang istirahat. Makanya pentingnya istirahat di sini teman-teman ya. Percuma kalau kita misalkan menggunakan suplemen yang bagus, suplementasi yang baik, whey yang paling mahal sekalipun, tetapi kalau teman-teman tidak istirahat, kurang istirahatnya, kasihan organ dalamnya. Ini protes. Saya biasanya misalkan kalau ginjal itu ada jamnya, saya lupa jamnya ginjal itu. Oh di atas, pokoknya jangan sampai di atas jam 12 lah, sekitar jam 12 sampai jam 1 itu ginjal sedang apa, saya lupa. Saya membacanya itu juga lupa. Jadi ada jamnya, ada istirahatnya. Dan memang benar-benar berpengaruh kalau kita tidur. Makanya namanya tidur malam, begadang itu tidak bisa, bukan begadang, tidur malam, ya tidur normal itu tidak bisa diganti dengan tidur siang. Beda kualitas. Karena banyak yang seperti ini. Tidak apa-apa mas, saya tidur dari jam 2 misalkan. Kemudian bangun jam 6. Kemudian saya paginya, saya karena tidak ada aktivitas, jam 8, jam 9 saya tidur lagi. Kan tidak apa-apa mas. Kalau menurut saya sih itu kurang baik. Secara kesehatan kurang baik. Karena apa? Karena sekali lagi jam 12 ke atas itu sudah organ dalam ini sudah punya jamnya masing-masing untuk bekerja secara maksimal. Nah, seperti itu. Makanya latihan angkat beban nih teman-teman, ini paling efektif dalam membakar gula, dalam membakar kalori, dalam membakar lemak. Karena selama 24 jam tubuh kita akan tetap terjadinya pembakaran kalori kalau kita latihan angkat beban. Ya. Jadi boleh teman-teman bandingkan ya. Dalam 1 bulan teman-teman perbanyak kardio, kemudian dalam 1 bulan juga teman-teman latihan angkat beban. Mana yang lebih banyak manfaatnya? Boleh itu dicoba, boleh itu dibandingkan. Atau dalam 1 minggu juga boleh. 1 minggu teman-teman fokus kardio. Kemudian 1 minggu juga teman-teman fokus latihan angkat beban. Apa yang terjadi? Boleh. Silahkan share sendiri pengalamannya, kemudian juga jadi bahan renungan. Oh ternyata lebih bagus ini. Kalau karena di sini bukan apa namanya ya, bukan saya membanding-bandingkan, bukan saya menjelek-jelekan, bukan teman-teman. Tapi saya berbicara tentang kebermanfaatan, berbicara tentang manfaat yang bisa didapatkan dari latihan angkat beban. Nah, seperti jadi kesimpulannya dari sharing kali ini yang pertama tadi apa teman-teman? Boleh teman-teman melakukan refleksi otot, boleh teman-teman melakukan pijat, tetapi jangan sesering mungkin. Usahakanlah minimal kalau menurut saya 3 bulan sekali, ya, 2 bulan sekali boleh. Tapi kalau 1 bulan satu kali itu seperti anak saya. Jadi minimal lah 2 bulan sekali. Jadi boleh ya teman-teman, pijatnya boleh. Kemudian yang kedua, teman-teman jangan pernah yang meremehkan namanya tidur tidur malam. Jadi saya 3 hari yang waktu kemah itu full teman-teman, saya tidak tidur teman-teman. Dari pagi jam 6.45 masuk tab sampai materi jam setengah 11 malam. Nah, kemudian nanti itu ada apa namanya? Ada materi juga jam 2 ada absen, jam 2 dini hari ada absen. Jadi tidak boleh pulang teman-teman. Makanya tidur saya tidak bisa. Mau tidur bagaimana kalau saya di tempatnya saya itu tendanya sudah kena hujan, kemudian persiapan di dalam kelasnya juga tidak ada. Jadi saya tidur di meja teman-teman. Terasa sakit punggung ini tidak bisa tidur, banyak nyamuknya. Benar-benar perjuangan. Tapi alhamdulillah yang saya dapatkan di sana adalah selain ilmu, kemudian juga ada teman baru dan juga apa namanya ya, bisa menjadi bahan renungan, bahan refleksi saya ke depannya terkait dengan istirahat itu. Makanya memang benar. Dan saya kemarin juga latihan back. Waduh, memang sakit domsnya terasa banget. Tapi power yang saya rasakan itu berkurang sama sekali. Berkurang, menurun ya. Selasanya, pertama kali latihan, Selasa saya latihan chest. Sampai sekarang ini masih sakit. Nah ini sakit. Jadi saya tidak begitu banyak pada waktu latihan chest kemarin. Tapi kalau back, kemarin banyak variasi yang sudah saya share itu. Tapi power saya habis teman-teman. Sampai capek. Apa yang terjadi pada saya gini teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat, bisa menjadi sumber referensi buat teman-teman. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan, boleh. Silakan teman-teman jika ada permintaan request latihan, insya Allah akan saya agendakan. Dan juga buat Mas siapa saya lupa, Pak siapa saya lupa, beliau ingin menghadirkan sih, bukan menghadirkan, beliau ingin saya podcast sama istri saya. Kenapa istri saya sampai mendukung saya dalam dunia gym? Boleh.
saya sudah sampaikan sama beliaunya, boleh. Tapi beliaunya juga masih sibuk persiapan buat administrasi kelas dan penilaian kepala sekolah di sekolahnya, teman-teman. Jadi beliau masih mempersiapkan administrasi perangkat kelasnya. Jadi belum sempat ada waktu untuk kita podcast, tapi sudah saya sampaikan. Ya, ditunggu saja, teman-teman. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Masalah Irfan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.